Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Ahmad Ramadan dari kelompok 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar humanistik. Yang pertama, pengertian teori belajar humanistik, di mana teori belajar humanistik adalah pembelajaran yang memfokuskan pada seorang individu, di mana manusia menjadi pusat utama dalam pembelajaran. Jadi, Arbayah dalam model pembelajaran humanistik menyebutkan bahwa teori ini berlandaskan pada belajar yang memanusiakan manusia. Esensi dari teori humanistik adalah bahwa cara pendidikan untuk menciptakan bentuk yang tepat sasaran dan cara belajar yang dapat mengembangkan potensi terbesar seorang manusia dengan cara kreatif dan inovatif. Pada penerapannya, teori belajar humanistik ini memfokuskan pada peran kognitif dan afektif, di mana kognitif berarti faktor pemahaman tentang ilmu pengetahuan, dan afektif merupakan faktor kehalusan perasaan dan mental yang harus ditingkatkan dalam membentuk individu atau siswa. Selanjutnya, karakteristik teori belajar humanistik. Yang pertama, mengutamakan pembelajar sebagai pribadi yang unggul, memfokuskan pembelajaran dalam tekad dan motivasi pribadi. Yang ketiga, memfokuskan pada fungsi afektif dan kognitif, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Mementingkan adanya pengalaman diri dan self-concept, memprioritaskan perspektif diri pada setiap diri individu, mendahulukan peningkatan dalam self-control, dan yang terakhir, memprioritaskan ilmu pengetahuan dasar dan pengalaman. Orang pendidik humanistik harus memiliki sebuah prinsip, di mana prinsip itu yang pertama, siswa harus dapat memilih apa yang mereka ingin pelajari. Guru humanistik percaya bahwa siswa akan termotivasi untuk mengkaji materi bahan ajar jika terkait dengan kebutuhan dan keinginannya. Yang kedua, tujuan pendidikan harus mendorong keinginan siswa untuk belajar dan mengajar mereka tentang cara belajar. Siswa harus termotivasi dan merangsang diri pribadi untuk belajar sendiri. Pendidik humanistik percaya bahwa nilai tidak relevan dan hanya evaluasi belajar diri yang bermakna. Pendidik humanistik percaya bahwa baik perasaan maupun pengetahuan sangat penting dalam sebuah proses belajar dan tidak memisahkan domain kognitif dan afektif. Dan yang terakhir, pendidik humanistik menekankan pentingnya siswa terhindar dari tekanan lingkungan, sehingga mereka akan merasa aman untuk belajar. Dengan merasa aman, akan lebih mudah dan bermakna proses belajar yang dilalui. Teori belajar pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari teori belajar humanistik ini memiliki karakter yang memfokuskan pada pengembangan sikap kepribadian, mental, dan analitik. Yang kedua, siswa dengan sendirinya akan termotivasi dan merasa senang dalam belajar. Selanjutnya, siswa memiliki pengetahuan yang bermakna. Siswa akan lebih inovatif dalam menguasai pembelajaran dengan gampang. Yang kelima, siswa akan mempunyai pola pikir dan perasaan halus yang baru. Siswa yang akan memiliki mental yang kuat dan berkarakter, menjadi manusia seutuhnya, berani, kuat, bebas, dan bisa mengontrol kepribadiannya dengan penuh tanggung jawab. Yang terakhir, siswa dalam jangka panjang bisa meraih potensi diri dengan baik, karena mereka sudah memiliki sikap kepribadian mental dan analitik. Dan tentunya mereka juga bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, sekaligus mereka memiliki pengetahuan yang bermakna. Jadi dalam jangka panjang, maka potensi dirinya akan lebih baik dari yang sebelumnya. Ya, semua teori belajar pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan sekarang adalah kekurangan dari teori belajar humanistik. Yang pertama, implementasi teori humanistik akan membuat siswa cenderung lebih mementingkan diri sendiri. Penerapan teori belajar akan tersendat bila siswa tidak didukung dengan motivasi dan lingkungan yang baik. Penerapan teori akan susah untuk diaktualisasi dalam bentuk yang lebih efisien. Bagi siswa yang malas untuk mendalami potensi diri akan tertinggal dalam pembelajaran. Bagi siswa yang memiliki kecenderungan pasif dan kurang inisiatif dalam belajar akan tertinggal dalam pembelajaran. Jadi siswa akan cenderung lebih mementingkan diri sendiri karena mereka
hanya ingin mengembangkan hanya ingin mengembangkan potensi dalam dirinya sendiri, dan apa yang mereka peroleh, pengetahuan yang mereka peroleh akan mereka gunakan sendiri. Maka mereka akan cenderung lebih individual. Dan bagi siswa yang malas dan cenderung pasif, mereka akan tertinggal dalam pembelajaran. Ya, karena teori ini mendahulukan bagi mereka yang aktif dan mereka yang ingin mendalami potensi dirinya. Jadi, mereka yang agak malas dan kurang aktif, mereka akan kurang menggali potensi apa yang terdapat dalam dirinya, sehingga mereka akan tertinggal dalam hal pembelajaran. Itu sudah pasti. Selanjutnya, pengaplikasian teori humanistik dalam pembelajaran. Aplikasi teori humanistik lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para siswa, dan peserta didik berperan sebagai pelaku utama yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Tujuannya apa? Agar guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa dan mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Sedangkan dari peserta didiknya, tujuannya itu untuk memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif, dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Selanjutnya, pembelajaran berdasarkan teori humanistik ini cocok untuk diterapkan pada materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Indikator keberhasilannya adalah siswa merasa senang bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri. Tujuannya apa? Mengharap peserta didik menjadi manusia yang bebas, berani, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur kepribadiannya sendiri secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin, atau etika yang berlaku. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini tentang teori belajar humanistik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.